Assalamualaikum Pak Untung. Waalaikumsalam Pak Sugeng. Bagaimana kabarnya Pak Untung? Alhamdulillah baik Pak untuk hari ini Pak. Jadi begini Pak Untung ya, saya ingin membicarakan tentang rencana saya mensupervisi Pak Untung masuk ke kelas untuk pembelajaran mapel PPKN ya, yang akan Bapak laksanakan besok hari Kamis berarti ya? Ya, hari Kamis. Ya, baik. Ya, apa tujuan dari pembelajaran besok Pak? Tujuan saya dari pembelajaran tersebut untuk besok pagi tujuannya adalah agar siswa itu bisa paham terkait dengan pelaksanaan demokrasi tentang pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Oh ya, baik, tentang pemahaman demokrasi ya. Oke, baik. Itu materi yang sangat menarik ya Pak Untung ya. Bagaimana metode pembelajaran yang akan Pak Untung gunakan besok di kelas tersebut Pak? Untuk pembelajaran di kali ini saya akan menggunakan metode pembelajaran kooperatif dengan menggunakan gabungan antara diskusi dan tutor sebaya. Diskusi dan tutor sebaya. Oke, baik Pak. Saya ingin Pak Untung besok berfokus ke pengamatan bagian diskusi kelompok ya Pak ya. Karena nanti kita lebih ke keaktifan siswa. Nanti saya berharap dalam pembelajaran besok nanti siswa terlihat sangat aktif Pak ya. Oke, siap Pak. Kita nanti tingkatkan keaktifan siswanya. Kemudian untuk pedoman pelaksana besok nanti saya berikan format dalam bentuk selebaran, nanti Pak Untung bisa jadikan itu sebagai pedoman. Terima kasih Pak. Sampai bertemu besok di kelas Bapak, nanti saya akan lakukan supervisi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini Mas, Mbak? Sehat? Ada yang sakit di hari ini, pagi ini? Ada, alhamdulillah. Ini surat dari siapa? Aiza Anissa, Arika Larasati, Aulia Azhara. Menunggu mempersiapkan pembelajaran, silakan dikeluarkan RKS buku dan kelengkapan lainnya terkait dengan kegiatan pembelajaran pendidikan. Sudah siap untuk belajar hari ini Mas, Mbak? Untuk lebih kita fokus kembali, kita lebih fokus dalam pembelajaran pagi hari ini, saya akan sedikit melakukan ice breaking. Salah satu tujuan ice breaking ini adalah mempersiapkan kelas, mempersiapkan siswa agar bisa belajar dengan baik. Ice breaking ini kita akan bermain satu kata yang clue-nya adalah jangan lupakan orang ketiga. Clue-nya adalah jangan lupakan orang ketiga. Clue-nya apa, anak-anak? Jangan lupakan orang ketiga. Misal contohnya gini, orang pertama Pak Sugeng, orang kedua saya, orang ketiganya adalah Hafid. Oke, saya mulai coba. Misal orang pertama Aiza Anissa, orang keduanya Hafsah Muhajir. Orang ketiganya siapa? Ada yang tahu? Orang ketiganya siapa? Pintar. Orang ketiganya kayak sekali lagi coba. Orang pertamanya adalah Isnaini. Orang keduanya adalah Nabila Septi. Kemudian orang ketiganya siapa? Orang ketiganya Nurul. Orang ketiganya Pintar. Orang ketiganya Nurul. Sudah mulai fokus ke pembelajaran. Jadi mau sebut siapapun asalkan ada orang ketiga itu sudah benar.
Terima kasih ya. Ya. Terima kasih apresiasi untuk kelas 11 TKJ 2. Silakan buka. Demokrasi Jalan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembelajaran diskusi dimix, dicampur dengan real tutorial. Nanti saya akan membagi kelas ini menjadi beberapa kelompok. Kemudian saya akan memilih satu orang sebagai orang yang ahli di dalam kelompok tersebut. Tujuannya untuk apa? Memberikan tutor sebagian. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Tujuan pembelajaran saya di pagi hari ini yaitu yang utama, kita bisa menganalisis pengertian demokrasi. Kita bisa mengerti pengetahuan demokrasi yang nanti kita akan kaitkan dengan konstitusi negara. Konstitusi negara kita apa Mas? Undang. Ya. Jadi nanti kita akan belajar demokrasi yang kita akan kaitkan dengan konstitusi orang dari anggota kelompok kamu. Ya. Pilih satu orang dari anggota kelompok kamu untuk maju ke depan meja. Nanti saya katakan atau saya katakan sebagai orang yang diberi informasi setelah diberi pendidikan, nanti mereka menganalisis pengertian demokrasi yang nanti kita akan kaitkan dengan konstruksi negara Indonesia. Demokrasi secara etimologi dengan pengertian nanti salah satu yang pada kalian pilih kemudian Ya. nanti yang masuk sini. Yang lebih berkuasa itu di Indonesia rakyat, bukan pemerintahan atau negara. Ini catat dulu. Kesimpulannya, di antara kelompok yang ada di sini untuk membacakan hasil tutor atau hasil transfer ilmu yang disampaikan oleh tadi tim ahli yang berdebat dan kelompoknya masing-masing. Adakah yang berani menyampaikan hasil diskusi? Untuk maju ke depan membacakan hasil materi atau ya hasil materi yang disampaikan oleh tim ahlinya masing-masing. Mbak, sini Mbak, Mbak. Sampaikan ke teman-teman dan kelompok yang lain tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Sheila. Demokrasi secara etimologi berasal dari ada dua suku kata yaitu demos dan kratos. Demos artinya pemerintahan dan kratos artinya rakyat. Kesimpulannya, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat. Di Indonesia demokrasi itu dasarnya ada pada
dan apresiasi untuk kelompok ketiga. Silakan duduk, Mbak. Satu lagi, ayo perwakilan laki-laki masuk kelas. Nah, alhamdulillah kelompok yang ada di sini sudah mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh teman-teman kami yang masuk ke depan. Harapannya materi yang di hari ini bisa kalian kuasai, bisa kalian istilahnya pahami. Tujuannya untuk apa sih? Yang jelas, kebermanfaatan demokrasi di negara kita itu sangat menunjang keberhasilan ekonomi. Menurut kalian, bagaimana pembelajaran di pagi hari ini? Seru. Oke, ada lagi. Menyenangkan, ada lagi. Asyik, ada lagi. Apa mas? Sedikit. Oke. Nah, artinya kita mencoba hal baru dari kebiasaan-kebiasaan kita ya. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan saya yang kedua, apa sih manfaat materi kita, manfaat materi demokrasi dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang berani berargumentasi? Silakan. Manfaat untuk menjadikan kita menjadi manusia yang lebih baik, tidak bersifat egois karena mementingkan orang banyak, dan mempunyai sifat yang cinta tanah air. Oke, terima kasih. Mungkin yang lainnya silakan kasih aplaus buat kamu. Yang lainnya ada lagi. Bapak. Beberapa manfaat demokrasi di sekolah yaitu 1. Mewujudkan kerjasama siswa agar terhindar dari pertikaian sesama siswa. 2. Menciptakan rasa tanggung jawab siswa. 3. Menjamin keikutsertaan siswa dalam lingkungan sekolah. Terima kasih. Oke. Ya, kasih aplaus untuk kalian semuanya. Kasih tepuk tangan untuk kalian semuanya. Ya mungkin saya akhiri sampai di sini dan terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Pak Untung, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Alhamdulillah Pak Anami. Ya Pak Untung, baik, kemarin kita sudah melakukan observasi ya di kelasnya Pak Untung untuk pembelajaran di kelas itu temanya tentang PPKN demokrasi kontekstual ya Pak? Oke, tentang demokrasi. Demokrasi kontekstual ya. Baik Pak, dari kemarin setelah kita melakukan pembelajaran itu bagaimana perasaan Pak Untung melakukan pembelajaran dengan metode seperti itu? Ya, yang saya rasakan dengan metode seperti itu, yang pertama ya pembelajarannya lebih aktif, lebih aktif, kemudian pembelajaran juga lebih menyenangkan dalam kelas Pak. Yang selama ini kalau kita lihat bersama-sama kan biasanya terpusat pada guru, tapi dengan aktivitas seperti itu mereka lebih bisa mengeksplor kemampuannya. Jadi anaknya semakin aktif ya Pak ya dengan metode pembelajaran kemarin ya Bapak terapkan. Oke Pak, dari yang kemarin saya observasikan ke kelas pembelajaran Bapak itu Pak Untung bisa melihat beberapa poin yang saya sudah tuliskan di sini. Nanti Pak Untung bisa melakukan beberapa hal yang bisa ditingkatkan. Ya, menurut saya sih sebagian besar sudah bagus, namun tetap kita sebagai guru itu perlu selalu mengupgrade atau meningkatkan nilai, kualitas dan mutu kita dalam pembelajaran. Jadi salah satunya Pak dalam aspek dan strategi pengembangan pertama tentang meningkatkan fokus siswa, dimana saya memperhatikan sudah menggunakan es krim sih sudah ice breaking ya Pak ya, tentang jangan lupakan orang ketiga kemarin ini sebelumnya berhasil meningkatkan fokus siswa. Saya memperhatikan itu fokus siswa itu fokus meningkat, kemudian interaksinya yang perlu Bapak tingkatkan itu interaksinya agar merata atau lebih ditambah lagi maksud saya interaksi antara Pak Untung dengan siswa ketika memberikan ice breaking tersebut itu lebih merata, tidak ke bagian depan saja atau tidak fokus ke kiri saja atau di tengah saja, tapi merata. Kemarin saya lihat ada beberapa di bagian yang dekat pintu itu belum diberikan kesempatan untuk pemberi menjawab pertanyaan atau kebalikannya yang depan pokoknya ada yang belum. Nah, ini intinya itu aja biar merata. Kemudian yang kedua meningkatkan keaktifan siswa.
siswa kemarin sudah sangat baik membentuk kelompok diskusi, bahkan siswa juga diberikan kebebasan untuk membentuk kelompoknya sendiri. Artinya Pak Untung tidak istilahnya menentukan kelompok sendiri sesuai keinginan Pak Untung, tapi siswanya diberikan kebebasan. Itu sudah bentuk dari kemerdekaan belajar ya Bu, berarti ya, kemerdekaan belajar. Itu kemudian tutor sebaya itu juga saya sangat setuju Pak Untung. Kemarin melakukan tutor sebaya menunjuknya berapa anak Pak? Berarti ada 6 kelompok, satu anak juga ini satu kelompok dan satu anak yang maju ke depan. Oh, satu kelompok ya. Itu satu kelompok maju ke depan. Kemudian saya lihat satu anak dari setiap kelompok itu berkumpul di depan di meja guru ya. Oke. Itu untuk apa Pak? Jadi itu yang pertama saya menjelaskan tentang materi, poin-poin tentang materi dengan setelah anak mendapatkan transformasi materi saya yang nanti mereka bertugas untuk menjabarkan, menjelaskan ke anak-anak dengan harapan ketika belajar sama teman itu kan dimungkinkan bisa lebih mudah dibandingkan dengan gurunya. Nah, mungkin itu alasannya Pak. Nah, jadi kalau misal belajar sama gurunya kan mereka kan agak biasanya takut atau gimana, tapi kalau sama rekan teman sebaya itu biaya lebih mudah untuk menerima informasi atau materi yang disampaikan oleh gurunya. Oh iya, itu sangat bagus, berarti dapat meningkatkan keaktifan siswa ya Pak ya. Di samping itu juga tujuannya untuk meningkatkan pemahaman, karena dengan tutor sebaya diajar oleh sesama teman, sahabat, mungkin lebih enjoy, lebih nyaman dalam belajar. Oke Pak, bagus. Kemudian materi mudah dan cepat dipahami dengan tutor sebaya ini udah ya. Beberapa siswa hanya mendikte dan oh iya, ini masukannya yang ini Pak, jadi masukan terkait strategi Bapak kaitannya dengan peer teaching. Itu saya memperhatikan ada beberapa siswa yang maju ke depan itu ketika kembali ke kelompok itu hanya membacakan. Kalau tidak salah itu kemarin yang hafid apa ya, itu cuma membacakan. Nah, maksud saya tujuannya di awal Untung adalah biar siswa itu menjelaskan. Nah, tetapi ketika prakteknya siswanya ternyata itu cuma membacakan. Nah, itu hal yang perlu diperhatikan di kemudian harinya, itu yang kedua. Kemudian yang aspek strategi pengembangan yang ketiga, pengembangkan pemahaman siswa dengan refleksi. Semua kelompok sudah antusias belajar dengan tutor sebaya, siswa juga sudah aktif menunjukkan hasil belajarnya. Pak Untung juga sudah melakukan penguatan dan refleksi. Ada catatan tambahan Pak Untung sudah baik dalam merancang KPM dan Pak Untung sudah memaksimalkan KPM agar lebih baik lagi dan tujuan sebagai center sudah tercapai. Maka Pak Untung harus lebih intens memperhatikan setiap kelompok siswa agar yang siswa-siswa pasif itu nantinya dapat disikapi secara positif. Gitu ya Pak ya? Ya, terima kasih Pak atas umpan balik dan feedback ke saya. Harapannya ke depan nanti saya bisa lebih meningkatkan proses pembelajaran di kelas. Ya, saya juga berterima kasih Pak. Saya merasa senang sudah bisa melakukan supervisi, observasi ke kelasnya Pak Untung. Itu juga pengalaman dan bahan belajar buat saya. Intinya nanti saya berharap biar ke depan nanti pembelajaran Pak Untung lebih baik lagi. Seperti itu ya Pak ya.